Jadilah konsumen media yang cerdas. Jadilah konsumen media yang juga bertanggung jawab. Yuk kita kritik bareng-bareng media tersebut. Halo, selamat pagi Gators, selamat datang lagi di acara Angkat Bicara, berani angkat bicara di sini. Gitu Mas tagline-nya kita. Berani angkat bicara di sini. Berani angkat bicara di sini. Mantap. Gitu. Mantap Okay. ya Mas ya. Di episode kali ini saya kebetulan lagi ada Mas Rory nih, Rory Asyari lagi datang ke kantor kita, lagi ngobrol. Ya kita sekalian ajak ngobrol-ngobrol lah gitu. Nah, Mas, apa kabar? Baik, apa kabar? Oh, saya ngefans banget sama Mas. Waduh, saya makasih. sering nonton Mas di Metro TV waktu itu. Siap. Mas, kita langsung ngobrol-ngobrol. Kemarin tuh saya agak resah gitu. Karena salah satu hal yang membuat saya nggak melanjutkan karir saya di dunia jurnalistik itu karena kenapa ya sekarang tuh menurut saya ya media itu sering kali masuk ke ranah pribadi seseorang. Oke. Itu yang agak saya resahkan itu. Ketika kemarin contohnya ya Ashraf Sinclair meninggal, tapi yang diangkat tuh ranah pribadinya, hartanya dan lain-lain itu. Itu kan ketika kita belajar di jurnalistik itu juga melanggar etika jurnalistik gitu. Komentarnya dong Mas gimana? Kalau saya pribadi sih saya melihat itu sebagai suatu kerecehan yang amat sangat disayangkan. Ketika jurnalis itu ditarik-tarik ke ranah-ranah pribadi, bukan menempatkan fakta, menempatkan apa yang terjadi pada porsinya. Dan biasanya itu adalah oleh media-media yang kita harus tahu terlebih dahulu soal kredibilitasnya, soal brandnya, apakah dia reliable atau enggak. Kalau media-media yang publik percaya dan media-media yang merasa bahwa dia harus menjaga kredibilitasnya, itu adalah hal-hal yang akan dihindari oleh media-media tersebut. Nah, kita nggak bisa kemudian serta-merta merazia atau kemudian melarang media-media itu untuk tidak melakukan. Tapi yang bisa kita lakukan adalah jadilah konsumen media yang cerdas. Jadilah konsumen media yang juga bertanggung jawab. Yuk kita kritik bareng-bareng media tersebut. Sama-sama, Saya pernah melihat juga di sosial media banyak kemudian yang berkomentar bahwa ini editornya apa enggak berpikir sih dengan meloloskan berita-berita seperti ini. Dampak pada keluarganya, kemudian kualitas pemberitaan dan juga dampak pada orang-orang gitu. Menumbuhkan budaya kepo yang nggak perlu. Gitu. Betul. Kita bisa mengkritik media tersebut. Gitu. Di satu sisi kita bisa menjadi audiens yang cerdas untuk tidak mengkonsumsi media-media seperti itu tadi. Justru pembacanya sendiri yang memilih sebetulnya. Betul. Tapi kan waktu itu saya langsung lempar ke teman-teman saya itu di stories. Gimana nih komentarnya gitu. Dan teman-teman saya pun akhirnya banyak yang memundurkan untuk bekerja di media, mundur sampai akhirnya. Sayang banget. Ada yang bilang juga kayak, ya ini tuh pergolakan batin juga sih. Di satu sisi tuh gue nggak mau nih nulis kayak gini. Tapi di sisi lain tuh editor dan lain-lain tuh minta, oh ya pokoknya naikin. Tapi gini gitu. sih, itu sebuah kehilangan besar bagi dunia jurnalistik apabila kami kehilangan talent-talent kayak kamu dan juga teman-teman gitu. Sekarang masih banyak media-media alternatif. Selain media tradisional, ya kan, TV, koran, yang sekarang juga bikin online, ada media-media alternatif. Saya pengen nyebut misalnya kayak Tirto, Opini, kemudian Kumparan, Vice bisa, kemudian Kata Data. Mereka media-media yang masih berpegang pada yang saya tahu prinsip-prinsip jurnalisme itu. Media baru, anak muda banget, kekinian banget, tapi masih menonjolkan quality journalism. Nah, itu bisa menjadi alternatif sebenarnya untuk teman-teman masuk ke sana gitu. Sayang banget kalau misalnya teman-teman melihat pemberitaan atau produk dari media yang kami sebagai jurnalis saja, ini media apaan ya? Ini berita apaan ya? Kami yang jurnalis saja melihat kayak begitu, ya apalagi orang-orang awam di luar itu gitu loh. Banyak sampai akhirnya teman-teman di luar sana yang bilang, RIP media dan lain-lain karena pemberitaan-pemberitaan receh yang tadi Mas Rory bilang gitu kan. Orang juga kan selalu bilang kalau ya media adalah pilar demokrasi gitu. Harusnya kan pemerintah yang justru ikut gitu. Kok media kita jangan masuk ke ranah pribadi nih, gini gitu. Tapi ternyata di sisi lain gitu, ya pemerintah menurut saya sama aja gitu. Bahkan ada undang-undang yang justru udah masuk juga ke ranah pribadi itu. Salah satunya adalah pertahanan keluarga ya, Ketahanan keluarga. Jangan salah, itu RUU. RUU Ketahanan Keluarga. Saya berpikir gini, ini fenomena yang semua negara tuh punya. Inggris tuh juga punya The Sun. The Sun tuh adalah koran yang resek banget deh, masuk ke ranah keluarga, dia jual gosip, clickbait dan lain sebagainya. Rupert Murdoch kan punya Rupert Murdoch. Di kita pun juga ada. Jadi ini sebenarnya fenomena global. Saya nggak tahu sejauh mana Dewan Pers bisa masuk dan juga bisa membereskan, karena
dari dulu media-media seperti ini juga punya pasarnya gitu. Nah, tinggal kita yang bagaimana menyikapi agar kita nggak menjadi konsumen dari media-media yang nggak mencerdaskan gitu sih. Terus yang pertanyaan terakhir soal masuk ranah pribadi, itu RUU Ketahanan Keluarga banyak ditentang by the way. Bahkan salah satu pengusulnya dari Golkar pun merasa kecolongan dengan adanya ini gitu. RUU menurut saya, yuk kita lihat jernih dari RUU ini. Yang mengusulkan adalah orang-orang tertentu, tapi terus jangan kita ibaratnya generalisir bahwa semuanya pemerintah dan media massa pengen masuk ke ranah pribadi. Media massa setahu saya banyak yang menolak, termasuk media massa saya, sikap editorialnya menolak. Kemudian orang-orang di DPR pun juga banyak yang menolak gitu. Jadi ya kalau misalnya ini dianggap justru memperlemah kebebasan privasi kita dan juga memperlemah posisi perempuan yang sudah lemah di sistem kita yang patriarkal, ya ayo kita tolak ini bareng-bareng gitu. Ya namanya juga demokrasi, pasti ada yang ngusulin ini, ada yang ngusulin itu. Ya makanya kita sebagai orang yang cerdas dan orang yang demokratik, ya ayo kita tolak bareng-bareng, kita gunakan suara kita. Selain kemarin kan ada yang RUU Ketahanan Keluarga itu, terus ada lagi yang bilang kalau perempuan dilarang berenang dengan laki-laki karena bisa menyebabkan kehamilan. Iya. Saya pikir, saya lihat sih, saya maksudnya dengar klarifikasi dari lembaga tersebut yang menurut saya nggak menjawab apa-apa. Jadi kalau nggak salah itu yang mengeluarkan itu sama orangnya dengan yang bilang kalau Jarum eksploitasi anak. Saya lihat klarifikasi dari lembaga tersebut, ya sangat disayangkan orang yang atau lembaga yang punya posisi yang begitu sentral untuk memperjuangkan hak anak, memperjuangkan hak mereka yang termarginalkan, kemudian berkata seperti itu gitu sih. Dan klarifikasinya pun nggak menjawab gitu loh. Jadi ya ini memberikan pelajaran bahwa kita harus ketika ngomong harus hati-hati. Semuanya data and proof based. Nggak boleh asal ngomong. Dan kalau misalnya ada krisis seperti ini di mana media salah mengartikan, ya kita kasih klarifikasi. Maksud saya itu seperti ini loh gitu. Sekarang itu informasi jauh lebih cepat berkembangnya. Tidak harus nunggu media massa pick up. Social media pick up pun media massa akan ngambil dari sosial media itu. Berbeda dengan dulu yang sosial media dapat berita atau makannya dari media massa. Sekarang kebalik, media massa makannya dari sosial media. Kita tadi udah ngobrol-ngobrol banyak banget nih, jauh banget. Sekarang kita ke Mas Rory lagi, baik lagi nih. Kemarin kan saya sempat nonton lagi interview Mas Rory, terus bilang kalau salah satu cita-cita Mas Rory kan ingin interview dengan Donald Trump. Iya. Di saat dia sekarang banyak sekali kontroversi, banyak sekali tidak disukai, kenapa ingin menginterview beliau? Justru itu adalah salah satu tantangan terbesar untuk menginterview orang yang banyak orang benci. Itu bagi seorang jurnalis tantangan yang paling besar. Kalau misalnya mewawancarai orang yang disukain banyak orang, itu udah hal yang biasa, gitu, ya kan? Tapi kalau misalnya menghandle orang yang banyak banget orang nggak suka dan banyak banget pertanyaan di kepala terhadap orang ini, itu menjadi suatu hal yang berbeda, suatu pencapaian, gitu. Makanya kenapa saya pengen mewawancara dia, ya karena dia satu orang yang sangat kontroversial, banyak dibenci orang pun pengen penasaran dari perspektif Indonesia, dia berpikirnya seperti apa sih, gitu. Kita mayoritas Muslim, kita akan bertanya soal gimana pandangan lo soal Islam, gitu. Kita sebagai negara demokrasi ketiga, gitu, yang sangat menentang misalnya superiority. Gimana dia orang yang ada di top level di sana, orang tertinggi, tapi justru memunculkan white supremacist, gitu. Superiority orang kulit putih. Nah, kita pengen tanya perspektif. Karena kalau misal sekarang kita di sini posisinya adalah sebagai yang menerima informasi dari sana ke sini. Gimana kalau misal kita cover both side? Kita lihat sebenarnya apa sih yang ada di pikiran Donald Trump? Mungkin seperti itu ya. Kita bisa menunjukkan ya walaupun saat ini toleransi kita sedang dalam masa ujian, challenging, tapi minimal kita bisa memberikan contoh bahwa masih adalah ormas-ormas besar Islam yang berjuang untuk namanya toleransi dan perdamaian. Gitu. Ini pertanyaan terakhirnya nih Mas. Siap. Kan seperti yang tadi udah saya ceritakan, kalau misal kondisi media di Indonesia masih seperti saat ini, gitu, akan banyak kehilangan orang-orang yang sebetulnya pengen kerja di situ, Mas, pengen seperti Mas lah apalagi, gitu. Kira-kira komentarnya seperti apa? Ya, saya ingin memberikan satu hal yang pasti bahwa di tengah media yang clickbait dan juga menjual sensasi, masih banyak media-media berkualitas yang mengangkat jurnalistik, produk-produk jurnalisme yang berkualitas. Gitu.
Kalau misalnya ada dari traditional media, ada dari new media. Nah, new media ini yang seperti saya sebutkan tadi, kita sebutkan tadi. Pun dengan traditional media, kalau misalnya teman-teman pengen berkaryalah pada media yang kalian merasa happy dengan value-nya, kalian merasa happy dengan kualitasnya, gitu. Toh masih ada kok media-media seperti itu, gitu. Yang mengangkat misalnya soal keberagaman, soal toleransi, kemudian beda dengan soal perempuan, terbebas dari kepentingan politik praktis, masih ada media-media seperti itu. Dan jangan sampai kita berpikir jangan sampai media-media yang menonjolkan sensationalism, menonjolkan gosip ini membuat kita mengeneralisir bahwa semua media seperti itu. Gitu. Oke, Gaters. Kasihan nih Mas Rory, waktunya kita udah sita banyak nih. Semoga bermanfaat ya. Amin, terima kasih. Saya ikut interview gini, saya jadi banyak belajar juga gitu. Iya, pertanyaan-pertanyaan kamu keren loh, kritis loh. Makasih loh Mas. Oke Mas, thank you. Thank you banget, udah terima mau mampir kasih di kantor kita, udah mau ngobrol sama saya nih Mas, terima kasih. Oke, Gaters juga sekalian terima kasih udah menonton, udah mau menyaksikan saya sama Mas Rory ngobrol-ngobrol nih. Pokoknya terima kasih, jangan lupa nyalakan lonceng, biar kalau kita ada program baru setiap minggunya, nanti teman-teman bisa langsung tahu. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Mas boleh nggak? Jangan lupa like, comment, dan subscribe Getty TV. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk Getty TV. Oke, see you on the next episode. Goodbye. Bye-bye.